Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ropiko dengan NIM 11920202229. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu pesantren. Baik, pada pembahasan pertama yaitu teori manajemen mutu pesantren. Pengertian manajemen. Manajemen itu merupakan kegiatan mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan suatu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari mutu atau quality. Menurut Edward Salis mengatakan bahwa mutu terkait dengan suatu hal yang berbeda, suatu hal yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan juga mutu merupakan suatu prinsip yang dapat membantu suatu lembaga untuk merencanakan perubahan dan mengatur rencana dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang melebihi. Jadi, manajemen mutu berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen kegunaan mengelola kualitas mutu. Pembahasan yang kedua yaitu manajemen mutu pesantren di beberapa jenis pesantren. Manajemen mutu pesantren di beberapa jenis pesantren. Yang pertama ada pesantren salafi dan yang kedua ada pesantren modern. Apa sih perbedaannya dari kedua pesantren ini? Pesantren salafi yang pertama itu yaitu kepemimpinan sentralis, yang kedua hanya mengkaji kitab kuning saja, yang ketiga yaitu perencanaan berdasarkan prinsip kiai, yang keempat perorganisasian kiai menunjukkan santri senior sebagai ketua kamar atau biasa yang disebut dengan rois, yang keenam yaitu pelaksanaan kegiatan mengkaji kitab kuning dan pendidikan kecakapan hidup. Yang keenam yaitu evaluasi kiai atau santri senior menguji santri juniornya, dan yang terakhir ada pengawas melibatkan pengurus dan masyarakat. Adapun di pondok pesantren modern, yang pertama ada kepemimpinan yang diplomatik partisipatif, yang kedua adanya sekolah formal, yang ketiga mengkaji agama dan sosial, yang keempat berkembangnya konsep triologi kualitas yaitu perencanaan kualitas, pengendalian kualitas dan perbaikan kualitas. Yang kelima yaitu pendidikan secara berjenjang, dan yang terakhir ada program didasarkan pada satuan waktu seperti semester catur wulan. Pembahasan yang ketiga yaitu analisis manajemen mutu pesantren di beberapa jenis pesantren. Analisis manajemen mutu pesantren Cidang Hiang, Barubuk, pada rincang. Yang pertama ada perencanaan mutu pendidikan pesantren salafi Cidang Hiang. Yang pertama, memberikan pendidikan agama Islam yang terintegritas dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu memberikan pendidikan keterampilan sebagai bekal kemandirian hidup santri. Yang ketiga, menentukan kriteria kelulusan santri di pondok pesantren. Yang keempat yaitu mengadakan kegiatan walimah tafarruq sebagai acara pelepasan atau kelulusan santri dalam waktu yang ditentukan. Dan yang kelima ada mengadakan kegiatan rihlah ilmiah dan ziarah wali bagi warga pesantren secara berkala. Yang kedua yaitu pengorganisasian mutu pendidikan pesantren salafi Cidang Hiang. Yang pertama ada pola pengajaran kitab kuning secara balagan, pasaran dan sorogan dalam kegiatan pengajian rutin dan pengajian berkala. Yang kedua ada santri digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu santri ibtida dan santri non-ibtida. Yang ketiga ada penanaman nilai dan ajaran-ajaran Islam serta tradisi pesantren kepada
Kepada para santri dengan pembiasaan sholat berjamaah, kemandirian, gotong royong kebersamaan, disiplin, dan tata tertib. Yang keempat ada pemberian kegiatan tambahan atau ekskul sebagai penggaya wawasan dan pengetahuan santri. Yang kelima ada pembiasaan keterampilan dan kecakapan hidup dengan kegiatan-kegiatan praktis di swakelola, yakni berkebun, bercocok tanam, mengelola perikanan, menyulam, dan menjahit. Dan yang terakhir ada kaderisasi santri dan kiai dengan kegiatan bahsu al-masail, rihla al-ilmiyah, ziarah wali, riyadhah, wasa tabrukan, dan sebagainya. Yang ketiga ada pelaksanaan mutu pendidikan pesantren Salafi Cidang Hiang. Yang pertama ada pengajian kitab kuning secara balagan, pasaran, dan sorogan. Yang kedua yaitu pelayanan pendidikan tambahan, eskul, serta pembiasaan keterampilan dan kecakapan hidup. Yang ketiga yaitu membuat tata tertib. Dan yang terakhir ada menentukan kriteria kelulusan santri. Yang keempat yaitu evaluasi mutu pendidikan pesantren Salafi Cidang Hiang. Yang pertama evaluasi rutin dan yang kedua yaitu evaluasi berkala. Yang kelima yaitu pengawasan mutu pendidikan pesantren Salafi Cidang Hiang. Pondok Pesantren Darussalam Gontor adalah pondok pesantren yang modern. Dalam manajemen mutu di Pondok Pesantren Modern Gontor, secara akademis ada 2 jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Gontor, yaitu jenjang menengah dan dengan mana Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah dan jenjang perguruan tinggi dengan nama Institut Studi Islam Darussalam. Di tingkat menengah ada 2 lembaga yang secara langsung menangani pendidikan dengan pengajaran dan pengasuhan santri. Kegiatan intrakurikuler dilaksanakan oleh KMI dan dipimpin oleh Direktur KMI, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dan sebagian kokurikuler dilaksanakan oleh lembaga pengurusan santri dan dipimpin oleh pengasuh santri yang juga dipimpin pondok. Di tingkat tinggi, sebagaimana pengurus perguruan tinggi Islam swasta yang lain, ISID dipimpin oleh seorang rektor beserta jajarannya yang juga bertanggung jawab kepada pimpinan pondok. Berbeda dengan KMI, kurikulum ISID menggunakan standar pendidikan nasional. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.